Jadi aku pengen cerita sama kalian tentang GAP. GAP itu adalah suatu kelompok yang anggotanya yang terdiri dari beberapa anggota. Kalian pasti tahu tentang GAP itu, yaitu ada satu kelompok yang menamakan diri mereka emang sekelompok orang-orang yang punya pemikiran masing-masing ya. Sebenarnya GAP itu ada positif negatifnya. Sebenarnya kalau GAP untuk sisi positifnya boleh-boleh aja kayak gitu. Apa salahnya coba untuk belajar misalnya? Oke kan? GAP itu sebenarnya boleh ada GAP, tetapi bagaimana caranya mereka dapat bersosialisasi dengan kawan-kawan yang lain yang nggak ikut dengan GAP mereka. Tapi kalau untuk GAP yang sisi negatifnya, untuk hanya ingin bergaul dengan kelompok-kelompok itu saja, rasanya sangat mengganggu ya kalau di kampus gitu. Kita lihat fenomena sekarang tuh tentang pembahasan tentang GAP apanya. Ketika anak orang kaya bermain sama anak orang kaya, orang miskin bermain sama orang kaya, orang miskin tak bisa bergabung dengan orang kaya, itu kan fenomena yang sulit untuk kita lakukan sekarang, untuk kita lihat. Tentang GAP, ada atau enggak sih GAP di FKIP? Yang jelas kalau kelompok-kelompok ada, tapi untuk ke GAP-nya itu ya kita nggak tahu. Maka karena ketidaktahuan itu kita mesti mencari tahu. Penelusuran kami. Iya, ikutilah penelusuran kami. Yuk. Oke, aku sedih. Hah? Oke, Emma dari FKIP? Iya. Oke. Dasarnya sebenarnya menurut Ima, mahasiswa FKIP ini dalam satu kesatuan besar atau punya kelompok-kelompok tertentu sebenarnya? Menurut saya sendiri, memang pada dasarnya kita itu satu. Karena apa? Satu tujuan, kita tuh juga satu kelompok, yakni FKIP, sama-sama guru. Namun kalau kita telusuri lebih dalam lagi, jauh ke dasarnya, itu ada gap-gap tertentu. Kalau menjadi satu hal yang membangun secara positif, ini mahasiswa jurnalistik, ini mahasiswa psikologi, ini mahasiswa kedokteran misalnya gitu. Mereka punya ciri khas tertentu. Kemudian di situ mereka membangun, oh yang kedokteran mau buat apa sih? Asik dengan misalnya buat seminar dengan hal-hal yang baru tertentu. Orang lain nggak bisa masuk, eksklusif di situ saja gitu. Dan ini menjadi tandingan panas nih seluruh jurnalistik, harus bikin sesuatu yang lebih bagus misalnya gitu. Itu kan bisa jadi hal positif sebetulnya kalau kita menangnya itu positif. Tapi ketika menjadi GAP itu akhirnya menjadi pertengkaran, itu yang jadinya kayaknya nggak cocok dengan label mahasiswa gitu. Gitu. Jangan karena orang mainnya dengan hati. Oke, kamu punya kelompok nggak? Kelompok ada. Kelompok yang bagaimana? Kelompok yang seperti, pokoknya bisa saja kelompok belajar ataupun ngobrol apa aja. Ya, kalau kelompok belajar, ngobrol, share itu ada. Terus kegiatannya gimana? Biasanya sih kita kegiatannya cuma ngumpul bareng. Habis itu kalau misalkan ada suatu topik yang dibahas, baik tentang kuliah ataupun tentang masalah apa gitu kan, kita duduk bareng, kita share. Ya sekitar 15 orang.
satu jurusan Ya, kami jurusan di biologi. satu jurusan di biologi. Anggotanya ada berapa orang? Nah, kalau kelompok di Kimek itu biasanya kalian fokus kegiatan seperti apa? Oh, biasa kalau masalah ekstrakurikuler, terus kalau misalnya ada waktu kosong liburan bareng. Boleh tahu nggak nama-nama anggota kelompoknya itu siapa-siapa aja? Oh, sini ramean cowok ya. Ini saya sebutin satu-satu. Ya, boleh. Yang pertama Irfan, dua Muajir, satu ada Aris, terus ada Nisma. Yang saya lihat mereka berbaur sih dengan yang lain seperti itu. Tidak menutup diri. Tidak. Nah, kalau misalnya ini yang jelasnya, tadi kan kita jelas berbicara tentang gap, ada 3 gap itu, anak kantin, anak musola, sama passion. Passion. Oke, anak kantin, anak musola, anak passion. Kira-kira nih, Eco lebih kenal yang mana nih? Di antara 3 ini. Nah, di antara 3 ini, Jujur sih lebih kepada anak kantin. anak kantin. Oh, jadi dia di jempol lah ya? Tapi saya kurang setuju jika dikatakan kalau misalnya anak kantin kita katakan aktivis. Tidak hanya membicarakan masalah-masalah organisasi. Ada yang sekedar numpang makan aja, tetapi dia rutin ke kantin. Nah, ada seperti itu. Jadi kalau kita kelompokkan, ada mungkin anak yang aktivis, tetapi dia jarang ke kantin. Artinya apa? Waktu dia sangat sempit. Jadi sehingga kumpul-kumpul di antara kantin-kantin tersebut, dia sangat jarang. Jadi kalau dikatakan ada berdasarkan kebutuhannya. Tapi ketika bilang tidak ada, ya ada orang-orang tertentu yang memang menganggap hal seperti itu ya wajar-wajar saja, sehingga saya bisa kalaupun mereka berkumpul tapi saya bisa masuk kok, dan saya bisa juga keluar tanpa ada ikatan apa-apa. Kalau kita kaji di sisi negatif, Kelompok sih kelompok, tapi kok emang saatnya bersama sama yang lain nah, tapi kalau emang ada kelompok di dalam kebersamaan itu ya lebih difokuskan untuk kebersamaan. Kelompok di kelompok yang bersama. Ada kelompok-kelompok, cuman biasanya orang ini nggak kayak buat kegiatan itu nggak ada. Cuman untuk misalnya kawan, kalau yang kita tahu sekarang bandace aja gitu, semuanya gitu. Biasanya ada yang gabung semua biasanya. Tapi ada beberapa, kalau yang terlihat ada. Terus yang kelompok yang kita lihat itu biasanya mereka lebih kemana fokusnya, atau misalnya mereka lebih ke yang jilbabernya atau ke yang mananya kegiatan mereka itu? Kalau menurut pantauan Intan sendiri? Menurut Intan? Ya, kalau misalkan sebenarnya semuanya netral, cuman kalau misalkan kawan yang bisa diajak kemana-mana aja gitu, ada yang khusus. Iya. Kalau menurut Intan itu biasa aja? Biasa aja, nggak ada masalah, terserah dia juga punya hak gitu. Alhamdulillah ya, hari ini kita udah mewawancarai beberapa mahasiswa dari Fakultas FKIP, Fakultas KIP tepatnya, dan semoga saja hasil hasil lapangan kami Memuaskan lah, dan ya memuaskan. Oke, kalau saya sendiri saya merasa memang di FKIP itu pastinya nggak ada gap, yang ada cuma kelompok. Dan kalaupun ada gap di sana, ada gap mungkin yang kayak mana ya, belum kita ketahui. Mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa itu privasi mereka dan mereka nggak bisa mengungkapkannya kepada kita. Oke, nggak apa-apa. Selama gap atau kelompok-kelompok tertentu itu bisa tetap mensosialisasikan dirinya dengan orang lain.